Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, akan banyak informasi menarik lain yang akan menemani Anda di pagi hari ini bersama saya Angelika Devagal. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas Ainis Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, seorang pencuri menggunakan tutup kepala ala ninja beraksi di sebuah perumahan di kawasan Orang Agung, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, dalam aksinya, pencuri mengacak-acak sejumlah rumah seorang diri dan menggondol satu buah laptop milik warga. Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV yang merekam aksi seorang pencuri saat keluar dari sebuah gudang usai membobol sejumlah rumah di perumahan kawasan Orang Agung, Sidoarjo. Terlihat pelaku menggunakan penutup kepala ala ninja. Pelaku pun sangat lihai menuruni atap rumah dan berhasil kabur dengan memanjat pagar rumah warga. Pelaku pun berhasil menggondol sebuah laptop dari salah satu rumah warga. Aksi pencurian dengan modus menggunakan penutup wajah ala ninja ini sangat marak dalam beberapa waktu terakhir di wilayah ini. Jadi saya amati mulai pergerakannya dari CCTV luar, ternyata setengah tiga pagi depan rumah, tapi tidak lewat masuk rumah saya, tapi di jam 3 pagi lewat dalam rumah saya. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku pencurian ala ninja tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Terpergok hendak mencuri oleh pemilik rumah, seorang pemuda nyaris jadi bulan-bulanan massa di Desa Asem Raje, Jrengik, Sampang, Madura. Ya, guna hindari amukan warga, pelaku diserahkan ke pihak kepolisian berikut barang bukti dompet dan juga kunci duplikat rumah. Maling sepeda. Seorang pemuda F nyaris babak belur di amuk warga usai terpergok hendak mencuri sebuah tas yang berada di dalam rumah milik korban di Desa Asem Raje, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura. Beruntung ada warga yang langsung mengamankan pelaku lalu diserahkan ke petugas kepolisian. Sebelumnya korban bernama Abdul Aziz tiba di rumahnya usai mengurus sertifikat tanah melihat sebuah sepeda motor terparkir di halaman rumah. Awalnya korban tidak merasa curiga mengira sepeda motor tersebut milik tetangga. Saat korban hendak masuk rumah, ternyata pintunya dalam kondisi tidak terkunci. Lalu korban melihat pelaku sedang beraksi. Pelaku sempat kabur melewati pintu samping namun gagal. Korban langsung meneriaki maling dan menangkap pelaku hingga dihajar warga. Tidak ada curiga korban itu karena sepeda motor tersebut dikira milik temannya yang dititipkan. Namun begitu korban membuka pintu rumah, terlihat ada orang yang tersangka itu membuka pintu dari dalam, akhirnya diteriaki maling oleh korban. Pelaku kini diamankan di Mapolres Sampang dengan barang bukti sebuah dompet serta kunci duplikat rumah. Dari Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah seorang janda di Desa Sokopuluhan, Puncak Wangi, Pati, Jawa Tengah dirampok pada Senin dini hari. Ya, dari rumah wanita pedagang emas tersebut, perampok berhasil menggondol emas 1 kg dan uang tunai 32 juta rupiah. Rumah seorang janda pedagang emas di Desa Sokopuluhan, Puncak Wangi, Pati, Jawa Tengah disatroni perampok Senin dini hari. Pelaku masuk ke dalam rumah dengan membobol pintu belakang dan pintu samping rumah. Pelaku yang diduga berjumlah 6 orang membekap korban yang sedang tidur bersama ibunya. Dengan senjata tajam, pelaku mengancam korban untuk membuka brankas. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 1 miliar yang terdiri dari perhiasan emas sejumlah 1 kg dan uang tunai 32 juta rupiah. Membobol pintu ini masuk dalam dan tuan rumah ini baru sadar ketika dibekap mukanya, ya, baru sadar dan waktu itu langsung karena diminta menunjukkan tempat uang dan brankas. Karena pertama yang tidak mau jelas, karena tidak mau kemudian ada penganiayaan. Merupakan pedagang toko emas di mana sekitar pukul 1 korban sedang tidur dengan ibunya, kemudian
tiba-tiba masuk sekitar 6 orang terduga pelaku, kemudian langsung membekap korban. Kasus ini pun dalam penanganan Polresta Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang sales furniture sekaligus guru ngaji diamankan polisi karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita di Rusunawa, Sumur Welut, Surabaya. Ya, modusnya tersangka mengajak ngobrol para wanita lalu merekam pakaian dalam korban lewat ponsel yang diikat di jari kakinya. Inilah tersangka PJS alias CA, 34 tahun, yang diamankan unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya lantaran melakukan perbuatan asusila. Modusnya, pelaku berpura-pura mengajak ngobrol para mama muda untuk menawarkan barang furnitur. Namun secara bersamaan tersangka memvideokan celana dalam atau bagian sensitif mama muda yang diajak ngobrol dengan cara HP ditaruh di jari kaki dan ditutupi kaos kaki. Pelaku mengaku merekam celana dalam para mama muda tersebut untuk koleksi pribadi dan untuk kepuasan seksualnya. Tersangka mengaku nekat melakukan pelecehan tersebut lantaran tidak mendapatkan jatah dari istri, bahkan sering dimarahi oleh istrinya. Pelaku dilaporkan oleh salah satu warga yang mengetahui perbuatan tersangka. Cara ngerekamu gimana, Pak? Ditaruh di bawah kaki. Yang ngobrol biasa. Ngobrol biasa? Iya, ngobrol biasa. Korbannya ada yang tahu? Tidak ada, dan setelah itu tetangganya tahu itu loh. Kok lihat, itu dilaporkan sama ibu-ibu. Sudah 20 kali lebih, yang mana aksi terakhirnya sempat diketahui oleh rekan korban, di mana apesnya dia diketahui oleh rekan korban, difoto, kelakuannya dilaporkan ke perangkat rusun, sehingga oleh perangkat rusun ditindaklanjuti, kemudian dibuktikan isi infonya benar dan dilaporkan bersama diserahkan untuk Polda kami. Polisi masih mendalami kemungkinan ada korban-korban lain di luar Rusunawa, Sumur Welut, atau lokasi lainnya. Pelaku diduga mengalami kelainan orientasi seks sehingga nekat merekam bagian sensitif wanita. Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Diduga lift macet, 6 orang tamu hotel terjebak di dalam lift saat hendak makan siang di sebuah hotel di Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas damkar yang tiba di lokasi berhasil menyelamatkan para korban usai mencungkil pintu lift menggunakan alat hidrolik. Beginilah detik-detik petugas damkar Kota Bogor melakukan proses evakuasi 6 orang pengunjung hotel yang terjebak di dalam lift di salah satu hotel di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Lift tersebut diduga macet akibat mengalami gangguan sistem. Para korban diketahui hendak makan siang dan turun dengan menggunakan lift dari lantai 2 menuju lantai 1. Namun naas, saat di pertengahan antara lantai 2 dan lantai 1, tiba-tiba lift mendadak berhenti dan mereka pun terjebak di dalam lift selama 20 menit. Ya, kita melaksanakan proses evakuasi menggunakan celah atau space yang ada dengan memasukkan tangga lipat ke dalam lift tersebut. Ada berapa orang yang terjebak itu? Yang terjebak di dalam lift itu ada 6 orang, 4 wanita, 2 laki-laki. Penyebabnya apa sih sebenarnya? Penyebabnya belum diketahui karena petugas untuk maintenance liftnya sedang melaksanakan cuti. Kondisi mati lampu nggak? Kondisi tidak mati lampu. Dalam proses evakuasi, petugas membongkar pintu yang macet menggunakan alat hidrolik. Pintu lift pun terbuka dan korban dapat dikeluarkan satu persatu. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral toa atau pengeras suara milik Masjid Nurul Hidayah di Kelurahan Simpang Priuk, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, rusak di berondong ratusan peluru senapan angin. Ya, 246 peluru bersarang di dalam satu unit toa, menyebabkan suara toa tidak berfungsi dengan baik. Aksi pengerusakan toa atau pengeras suara dilakukan oleh orang tak dikenal. Toa tersebut mengalami kerusakan akibat ditembaki menggunakan senapan angin laras panjang.
Belum diketahui secara pasti kapan peristiwa penembakan ini terjadi. Namun, kejadian viral dan bikin heboh di media sosial pada Senin 3 Juni 2024 lalu. Kejadian baru diketahui saat pengurus masjid ingin mengganti jam digital di masjid yang rusak akibat tersambar petir. Saat petugas mengecek aliran arus listrik, pengurus masjid mendengar suara toa mengeluarkan suara yang sangat kecil. Pengurus masjid kemudian memeriksa toa yang ada di menara masjid. Setelah diperiksa, ternyata toa telah berlubang banyak dan peluru senapan angin bertaburan di dalam toa yang rusak. Pengurus masjid lalu menurunkan toa yang rusak. Dari dalam toa juga ditemukan peluru senapan angin sebanyak 246 butir. Pengurus masjid melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Lubuk Linggau guna mengungkap siapa yang menembaki toa masjid. Sudah kami turunkan, ada yang kawan-kawan jamaah yang ngitung peluru itu, dihitung sama ada juga. berapa peluru Pak yang kalau bersarang yang di toa? terhitung itu galaunya ada 246 yang terhitung. Jenis senjata yang menembak itu apa? Senjata apa itu? Itu hanya asumsi kami saja, itu senapan angin kayaknya. Dan diperkirakan mungkin itu jarak dekat. Sementara itu, petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau sudah mendatangi TKP guna proses penyelidikan. Petugas kepolisian membelikan toa yang baru untuk menggantikan toa yang rusak akibat ditembaki oknum yang tak bertanggung jawab. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman Said, iNews melaporkan. Pemirsa, angkutan kota atau angkot jurusan Pasar Anyar Citerep menabrak 7 kendaraan lain usai sang sopir berkendara dalam kondisi mabuk di Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam. Petugas mendapati sisa minuman keras di dalam angkot yang telah dikonsumsi sebelumnya. MA, supir angkutan kota ini jadi bulan-bulanan usai kabur dari kejaran massa di Jalan Dadali, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga yang emosi menghakimi pelaku hingga babak belur. Sebelumnya, sang sopir angkot dikejar warga dan pengendara lainnya usai menabrak 7 kendaraan dari arah Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara sepeda motor mengalami luka ringan usai tertabrak angkot tersebut. Pemuda 20 tahun ini berkendara dalam kondisi mabuk usai berpesta minuman keras di kawasan Pasar Kebon Kembang. Namun saat memarkir angkotnya, sang sopir ini menabrak motor yang melintas hingga panik melarikan diri. Di tengah pelarian inilah, sopir pun menabrak 5 sepeda motor dan 1 mobil pribadi. Awal mula kejadiannya itu mereka sedang kumpul-kumpul nih, kemudian diajak inilah pesta lah sama teman-temannya ya. Kemudian para pengaruh alkohol, dia mau memarkirkan kendaraannya, mau berangkat, nyenggol kendaraan motor yang ada di situ. Karena panik, ada dikejar-kejar, kabur. Kecelakaan yang melibatkan angkutan kota ini merupakan yang ketiga kalinya di Kota Bogor dalam 2 bulan terakhir. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo mendampingi pelaporan kasus KDRT dan kekerasan seksual anak di bawah umur. Pendampingan kasus ini menunjukkan kepedulian dan juga perjuangan dari RPA Partai Perindo terhadap perempuan dan juga anak. RPA Perindo mendatangi Polres Bogor untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Lia Puspitarini. Ibu 3 anak ini kerap mengalami KDRT yang dilakukan suaminya berinisial P. Puncaknya terjadi pada April tahun lalu, di mana korban mengalami patah tangan serta pemukulan pada bagian pipi dan perutnya. Dia mengalami KDRT yaitu di perumahan di daerah Cibubur. Nah, kali ini kita dampingin dia dan juga sudah diperiksa saksi-saksi yaitu sebanyak 4 orang termasuk juga pelapor sendiri. Sebelumnya dia nggak pernah rasa, tapi kalau cekcok sudah sering ya. Nikah tahun 2016 sudah dibawa bukti-bukti, visum sudah, tinggal dipanggil terlapornya nanti tanggal 10 Juni. RPA Perindo juga mendatangi Polres Metro Bekasi untuk mendampingi anak di bawah umur berusia 15 tahun berinisial F yang mengalami ruda paksa oleh ayah tirinya. 4 tahun yang lalu ya, dan dia mengalami hal itu luar biasa, penekanan-penekanannya yang dilakukan oleh
ayah tiri supaya tidak boleh menceritakan kepada siapapun, tetapi akhirnya dia tidak kuat lagi menahan sehingga diceritakan ke neneknya. Harapan aku sih, aku pengen dia datang, dia cepat ditangkap, cepat dicari, karena kan sampai sekarang saya nggak tahu segala komunikasi sama dia. Jadi, saya tahunya tuh dia kabur, nggak ada di rumah ibunya, di rumah keluarganya, nggak ada di rumah saudara-saudaranya. RPA Perindo juga meminta polisi segera menangkap pelaku dan dihukum seadil-adilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pipa sentral milik Perumda Tirtawaning yang berada di kawasan Cibangkong, Kota Bandung, Rabu petang jebol. Akibatnya ratusan rumah warga terendam air hingga 2 rumah ambruk. Inilah detik-detik pipa sentral milik perusahaan air minum daerah Perumda Tirtawaning yang berada di RT 01 RW 05 Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung jebol. Akibatnya semburan air dengan debit yang cukup tinggi keluar ke badan jalan hingga membanjiri permukiman warga. Tidak hanya itu, 2 rumah warga yang berada tepat di samping pipa air ambruk tergerus aliran air. Menurut kesaksian warga, peristiwa ini terjadi pada Rabu petang. Pipa sentral yang berada di tengah permukiman padat penduduk tiba-tiba jebol dan mengeluarkan air yang cukup deras. Saya tiba-tiba kaget, baru keluar dari rumah itu genteng rumah saya bruk hancur. Terus saya lihat itu PDAM-nya pecah dari hong bawah pas depan rumah saya. Saya juga takut, langsung mau pengen kabur, tidak bisa ngambil apa-apa satupun dari rumah. Itu airnya kayak air pancuran ke atas. Oh gitu. Sekitar jam berapa itu? Kurang 3:30-an. Belum diketahui secara pasti penyebab jebolnya pipa berukuran besar tersebut. Meski belum ada tanggapan resmi, namun sejumlah petugas dari Perumda Tirtawaning mulai berupaya mengatasi agar jebolnya pipa air bisa ditutup. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Sukabumi, Jawa Barat diduga mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi makanan syukuran pernikahan. Para korban mengeluh mual, pusing, diare, dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Keracunan massal dialami puluhan warga Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Tak hanya orang tua, sejumlah anak-anak juga menjadi korban. Belum diketahui pasti dugaan penyebab keracunan ini. 47 warga harus menjalani perawatan di RSUD Sekarwangi akibat menderita gejala keracunan makanan. Para korban umumnya mengeluh gejala mual, muntah hingga buang air besar usai menyantap makanan syukuran pernikahan yang digelar di rumah salah seorang warga minggu lalu. Namun, gejala keracunan baru dirasakan warga saat ini. Mual muntahnya sama BAB-nya terlalu sering. Jadi enggak beraturan. Jadi enggak ketahan sama anak-anak kayak gini mah. Sampai lemes, badannya enggak bisa apa-apa. Terus ibu sendiri gimana? Makan nggak? Makan saya juga, cuman saya juga enggak terlalu dirasa kalau saya mah. Ya, gejalanya memang gejala-gejala keracunan Pak ya, mual muntah dan buang-buang air seperti itu. Jadi kita lakukan penanganan, kita berikan cairan karena memang rata-rata terjadi dehidrasi ringan dan sedang. Kita beli obat-obatan untuk lambungnya dan untuk mengurangi rasa mualnya. Sampel makanan dibawa petugas untuk langsung dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Sementara jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, langka gas LPG 3 kg di pasaran. Warga di Samarinda, Kalimantan Timur mengeluhkan harga yang dijual mencapai Rp50.000 per tabung. Meski hujan melanda, warga rela antri demi mendapatkan gas LPG murah dengan syarat membawa KTP. Stasiun pengisian bahan bakar umum yang terletak di kawasan Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur. Serbu masyarakat yang rela mengantre demi mendapatkan gas LPG 3 kg meski dalam kondisi hujan. Langka dan mahalnya harga gas LPG 3 kg yang mencapai harga Rp50.000 per tabung di pasaran membuat warga rela mengantre panjang.
Dengan menunjukkan KTP atau fotokopinya, warga bisa membeli 1 tabung gas. Kemarin berapa harganya? Kemarin berapa harganya? 55. Ada 55? Iya, Satu tadi tabung. pagi. Tadi pagi? Ini 2, 110. Ini tadi harganya berapa? Ini 18. Wow, udah enak ya. Tadi apa aja persyaratannya, Bu? Persyaratan cuma KTP aja. KTP 1, dapat 1. Udah 3 hari? 3 hari udah berarti nggak ada masak atau gimana? Di luar. Berapa harganya, Pak? 18. Kalau di luar sudah berapa harganya, Pak? 50.000. Dari keterangan manajer operasional SPBU, belum diketahui pasti penyebab kekosongan LPG 3 kg. KTP. Kenapa Satu tabung, 1 KTP, Pak. Kenapa Pak pakai KTP, Pak? Karena kita langsung input di aplikasi Pertamina. Oh, sudah berapa lama kosong, Pak? Nggak kosong sih sebenarnya. Kemarin juga ada. Kemarin ada. Tapi kalau tiba-tiba banyak antrian ini gimana? Kurang paham. Pada tahap ini, 560 tabung gas LPG didistribusikan dengan harga Rp18.000 per tabung dengan syarat membawa KTP. Sebagai upaya meminimalisir kecurangan dan pembelian berlebih. Peraturan ini pun telah diberlakukan Pertamina sejak 1 Juni 2024. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, Ayus melaporkan. Pemirsa, sebuah ruko berlantai 3 yang dijadikan salon kecantikan di Jalan Mandara 6, Jakarta Utara hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran tersebut, namun asal api diduga akibat korsleting listrik dari lantai 1 ruko. Api dengan cepat membakar sebuah ruko berlantai 3 yang dijadikan salon kecantikan di Jalan Mandara 6, Lantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa malam. Tingginya ruko membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api yang sudah merambat ke lantai 3. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini. Namun, diduga api berasal dari korsleting listrik di lantai 1 ruko dan merambat ke lantai 3. Kemudian begitu sampai TKP unit pertama itu penyalaan sudah besar. Kemudian kita meminta bantuan di unit yang terdekat untuk segera diluncurkan karena Solo Ambon atau sumber airnya lumayan jauh, sekitar 2 kilo ya. Jadi membutuhkan 5 unit pompa untuk membuat rangkaian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian, setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Utara tiba di lokasi dan memadamkan api. Kasus kebakaran ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Sejumlah kios di Pasar Cikandi Permai, Kabupaten Serang, Banten hangus terbakar. Kebakaran diduga bersumber dari sebuah mobil yang sedang menyedot bahan bakar minyak atau BBM. Kebakaran melanda sejumlah kios di area Pasar Cikandi Permai, Kabupaten Serang, Banten, Rabu sore. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin besar. Warga pun berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kebakaran diduga berasal dari sebuah mobil minibus yang sedang menyedot bahan bakar minyak atau BBM, namun mobil mengalami kebakaran dan menjalar ke sejumlah kios. Untuk menjinakkan api, 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Itu gimana? Dari belakang mulainya. Oh, muncul dari belakang. Langsung gede apinya? Tadi Bapak langsung siap beres-beres barang itu? Iya, alhamdulillah sih belum ada yang kebakar. Barang-barang sebab. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo terus memantau perkembangan pembangunan serta persiapan untuk upacara 17 Agustus mendatang di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pembangunan Istana Negara serta lapangan upacara akan dimanfaatkan untuk upacara HUT RI pada 17 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo terus mengebut pembangunan tahap 1 untuk prasarana gedung istana dan kantor presiden di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur.
Jokowi menyebut pembangunan Istana Kepresidenan di IKN sudah rampung 80%. Jokowi juga meyakini bahwa pembangunan Istana Kepresidenan, lapangan upacara, serta infrastruktur bisa dimanfaatkan untuk upacara HUT RI pada 17 Agustus mendatang. Perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara. Yang kedua, untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara, semuanya. Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Sementara Jokowi optimis bisa berkantor di IKN Kalimantan Timur mulai Juli mendatang setelah pasokan air baku tersedia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir berkepanjangan yang melanda Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan membuat sejumlah siswa harus berangkat dan pulang sekolah menggunakan perahu kayu. Mereka bahkan melaksanakan ujian semester di kelas darurat karena seluruh bangunan sekolah terendam banjir hingga 1 meter. Para siswa sekolah dasar ini diantar oleh orang tua mereka menggunakan perahu kayu menuju sekolah di tengah banjir setinggi hingga 2 meter di Kecamatan Malangke, Barat, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Ada juga orang tua terpaksa mengantar anak mereka ke sekolah dengan berjalan terobos banjir. Para siswa ini pun terpaksa melaksanakan ujian semester dan belajar mengajar di kelas darurat yang dibuat secara swadaya. Hal ini dilakukan lantaran seluruh gedung sekolah dasar negeri 206 Limbong Wara terendam banjir yang sudah terjadi selama 3 bulan. Sebelumnya, pihak sekolah sudah meliburkan siswanya dengan alasan keselamatan, namun banjir tak kunjung surut. Murid-murid dipindahkan untuk belajar di gedung darurat ini, Pak. Ini sebagian naik perahu, sebagian juga jalan kaki, tapi bagian Budembela ke sana, Pak, jalan kaki. Mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan bagaimana jalan keluarnya sehingga bisa proses belajar dilaksanakan. Bencana banjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terjadi sejak Maret 2024 ini disebabkan jebolnya tanggul Sungai Rongkong. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubat, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, banjir rob merendam ribuan rumah di 11 rukun tetangga Jalan Dermaga Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat banjir, aktivitas warga terganggu. Ribuan rumah di 11 rukun tetangga di kawasan Muara Angke, Jalan Dermaga Ujung, Penjaringan, Jakarta Utara terendam air rob. Peristiwa ini mengganggu aktivitas warga. Air dengan ketinggian 50 hingga 80 cm membuat sejumlah warga yang mengendarai sepeda motor mogok dan terpaksa harus didorong. Air rob yang menggenangi permukiman warga berwarna hitam dan berbau. Meski demikian, warga enggan mengungsi dan menunggu air surut. Bahkan, banjir rob dimanfaatkan anak-anak untuk bermain. Sebelumnya, warga sudah diperingatkan BPBD DKI Jakarta fenomena musim angin timur yang mengakibatkan banjir pesisir 4 hingga 10 Juni. Yang dimana sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pamflet dari BPBD yang disampaikan sama kita bahwa fenomena banjir akan terjadi di tanggal 4 sampai tanggal 10. Semuanya ada 11 RT yang tergenang. Warga berharap pemerintah DKI Jakarta memiliki solusi mencegah banjir rob di permukiman warga yang berada di pesisir laut jika musim angin timur tiba. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi cincin di jari manis seorang pasien rumah sakit. Evakuasi berlangsung dramatis karena jari korban nyaris putus akibat jari membengkak dan terluka.
Pasien pria ini dilarikan ke rumah sakit karena jarinya terluka dan membengkak akibat cincin kecil yang melingkar jari manisnya. Cincin tak bisa dilepaskan hingga pihak rumah sakit menyuntikkan bius pada jari korban dan memanggil tim damkar untuk memotong cincin. Evakuasi pun berlangsung dramatis di ruangan instalasi gawat darurat salah satu rumah sakit swasta di Kota Jambi. Menggunakan alat potong khusus dengan kehati-hatian, petugas damkar memotong cincin tersebut di tengah kondisi jari korban yang bengkak dan terluka. Cincin akhirnya bisa terpotong setelah hampir 2 jam. Apabila ini tidak dilakukan pemotongan, maka akan menyentuh tulang di bagian jari manis tersebut. Cincin titanium yang memang sangat keras dan itu sudah sangat sempit dan tidak dapat dibuka oleh yang bersangkutan. Setelah cincin berhasil dilepaskan dari jari manis, sang pasien langsung mendapat perawatan medis rumah sakit untuk proses pengobatan lanjutan. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, Indonesia memiliki banyak tradisi sesuai dengan daerah masing-masing. Nah di Kulon Progo, Yogyakarta, tradisi bersih desa digelar sebagai bentuk rasa syukur atas kelimpahan hasil panen di musim tanam pertama. Ratusan warga desa Taruban, Kelurahan Tuksono, Kapanewon, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta menggelar acara bersih desa. Warga pun antusias mengikuti arak-arakan ogoh-ogoh yang merupakan simbol kejahatan, mara bahaya, dan sifat buruk manusia. Ogoh-ogoh diarak keliling kampung bersama sejumlah gunungan berisi hasil bumi, hasil panen, serta sejumlah ubo rampe hingga jajanan pasar. Dimulai dari kediaman sesepuh dusun, warga memulai kirap untuk mengambil air suci di sendang desa. Sebelum masuk ke area makam leluhur, warga melakukan prosesi pembakaran ogoh-ogoh berbentuk setan genruwo setinggi hampir 3 meter. Lewat berbagai prosesi adat inilah, warga dusun Taruban menunjukkan rasa syukurnya pada Tuhan atas kelimpahan hasil panen di musim tanam pertama, sekaligus memohon agar diberikan kelancaran, kemudahan, serta kelimpahan hasil panen di musim tanam berikutnya. Bakaran ogoh-ogoh mungkin untuk menghilangkan mara bahaya yang ada di sini, untuk bisa membersihkan dan memberikan rezeki yang lebih ke kami warga masyarakat. Perwujudan tanda syukur dari wadah masyarakat atas apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa selama ini. Dan kemudian kita berharap dengan tradisi yang sudah dilaksanakan ini bisa membawa kemajuan di masyarakat. Pemerintah setempat pun berharap tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai ciri khas daerah. Karena harapannya dengan ciri khas yang sendiri ini ada keanekaragaman, kemudian kalau ini misalnya bisa difasilitasi kan akan berkembang lebih lagi. Jadi setiap desa atau pegunungan kami harap punya ciri khas terkait dengan upacara adat. Prosesi rangkaian acara bersih desa dilanjutkan dengan ziarah ke makam leluhur yang dipercaya sebagai cikal bakal atau pendiri desa Taruban. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ainus melaporkan. Kita ke informasi seputar Haji 2024. Jemaah Haji Indonesia yang baru tiba di Bandara Jeddah menikmati kesegaran air Zam-Zam sebelum memasuki kota Mekah. Petugas Haji Arab Saudi membagikan air Zam-Zam gratis untuk memastikan jemaah haji tidak dehidrasi saat melanjutkan perjalanan ke Baitullah. Salam dan penuh semangat, relawan King Abdul Aziz Foundation sibuk membagikan air Zam-Zam kepada jemaah haji di pavilion Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Mereka ingin memastikan jemaah haji tidak dehidrasi saat akan melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan umroh wajib. Jemaah haji Indonesia pun antusias menerima air yang bersumber dari hentakan kaki Nabi Ismail tersebut. Pas turun dari pesawat terasa cuacanya agak panas ya, agak panas, tapi alhamdulillah dapat air Zam-Zam. Saya rasa itu sudah cukup untuk bekal menuju Mekah saat umroh nanti. Nanti tanpa sampai di Mekah pun sudah dapat dari sini, alhamdulillah.
Jemaah pun merasakan pelayanan yang memuaskan, baik dari petugas haji Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah turun dari pesawat, langsung dijemput dengan air zam-zam, dikasih air zam-zam. Alhamdulillah, terima kasih. Kami senang sekali, sangat bahagia sekali sampai di Jeddah dengan sehat. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik. Seperti itu, kami rombongan semua sehat-sehat, semua aman, terkendali, dan pelayanan sangat bagus sekali. Setiap hari, King Abdul Aziz Foundation yang berdiri sejak 1972 ini menerjunkan 15 personel dengan 5 mobil angkut berputar mengelilingi 5 pintu di Terminal Haji Bandara Jeddah. Lebih dari 10.000 botol air zam-zam dibagikan kepada jemaah haji di bandara selama 24 jam. طبعا احنا متواجدين اليوم هنا في صالة الحجاج في مطار جدة الدولي في مشروع سقيا تبع وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية، يقدم عبوات زمزم مجانية للحجاج والمعتمرين على مدار السنة. حياكم الله، يا أهلا وسهلا. Kesegaran dan berkah air zam-zam diharapkan mampu menjadi pendorong semangat bagi jemaah haji sebelum menghadapi cuaca kota Makkah yang terik dengan suhu 40 hingga 46 derajat Celcius. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Ya pemirsa, menjelang puncak ibadah haji, para jemaah haji diharapkan menyiapkan diri terutama menjaga kondisi tubuh tetap prima. Selain itu jemaah haji diimbau tidak berpergian keluar kota perhajian. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi mengeluarkan surat edaran kepada jemaah haji tidak berpergian keluar kota perhajian menjelang puncak haji. Edaran diterbitkan seiring dengan kebijakan pemerintah Saudi yang memperketat pemeriksaan di checkpoint pintu masuk kota Mekah. Jemaah yang melaksanakan ziarah keluar kota perhajian dikhawatirkan akan mendapat kendala saat masuk kembali ke kota Mekah terkait ketatnya pemeriksaan. Selain itu, jemaah senantiasa membawa identitas saat keluar hotel atau ke Masjidil Haram, serta selalu melindungi diri dari sengatan terik matahari dan tetap banyak minum agar tidak dehidrasi di tengah cuaca panas. Dan upayakan jamaah haji senantiasa menjaga stamina kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan cukup, dan mengkonsumsi minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi. Oleh karena itu kami memohon lagi jamaah haji agar fokus melaksanakan ibadah, memperbanyak ibadah di pemondokan masing-masing. Pemirsa, untuk menjaga kelancaran puncak ibadah haji, polisi Arab Saudi memperketat pengamanan di sekitar terowongan Mina. Setiap kendaraan yang akan melintasi tak luput dari pemeriksaan yang ketat. 10 hari jelang puncak penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, pemerintah kerajaan Arab Saudi memperketat pengamanan di sekitar lokasi-lokasi haji. Seperti di sekitar terowongan Mina, pemeriksaan diperketat dan akses kendaraan menuju terowongan Mina dari Jalan Raja Fat ditutup. Kendaraan yang boleh melintas hanya bis, mobil logistik, dan ambulans. Sementara mobil pribadi diharuskan putar balik. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Memiliki keterbatasan pada indera penglihatan tidak membuat Putri Aura Hermawan, jemaah haji asal Binjai, Sumatera Utara, mengurangi niatnya untuk beribadah haji. Ya, gadis berusia 21 tahun ini pun meraih banyak prestasi sejak kecil dan memiliki cita-cita mulia sebagai guru. Putri Aura Hermawan yang merupakan qori'ah nasional dan juga penghafal Al-Quran berhaji bersama ibunda tercinta Elis Hasfrian. Aura yang telah ditinggal sang ayah untuk menghadap sang kholik 4 tahun lalu ini tak pernah surut untuk pergi ke Baitullah meski memiliki keterbatasan fisik. Aura yang lahir dalam kondisi prematur
dan dirawat di inkubator selama 39 hari. Diketahui memiliki kelainan penglihatan pada usia 6 bulan. Meski demikian, Aura kecil tumbuh menjadi anak yang pintar. Bahkan mudah menghafal sesuatu yang didengarnya, termasuk lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi. Pada usia 3 tahun, Aura telah mampu menghafal surat-surat pendek dan terus giat belajar. Berbagai prestasi pun diraihnya, seperti juara 3 MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2014, juara 3 di Provinsi 2015, juara 1 tingkat Provinsi tahun 2017, kemudian masuk 13 besar tingkat nasional cabang cacat netra. Tahun 2016, Aura meraih juara 1 MTQ nasional di kalangan disabilitas kategori SMP dan SMA di ajang festival Lomba Seni Siswa Nasional. Pada tahun 2021, Aura sudah meraih juara 1 nasional yang diadakan lembaga Sam'an Al-Quran golongan 1 hingga 5 juz. Februari. Jadi papa daftarin Aura haji sama mama itu kami awalnya bertiga kak. Jadi semenjak 2011, waktu itu Aura masih 8 tahun gitu. Didaftarin sama papa, tapi berangkatnya 2021 pada awalnya gitu. Kini Aura Putri terus mengejar mimpi dengan belajar sebagai mahasiswi pendidikan luar biasa Universitas Negeri Padang. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus Naswar, iNews Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, 2 pekan jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, pedagang sapi musiman di Makassar mengeluhkan sepinya pembeli. Diduga lesunya penjualan hewan kurban akibat naiknya harga penjualan semua jenis sapi yang mencapai 1 juta hingga 2 juta rupiah dari harga normalnya. Dua pekan jelang perayaan Idul Adha 1445 Hijriah, sejumlah pedagang sapi musiman mulai membuka lapak di sepanjang Jalan Heltasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, sebulan menjelang Hari Raya Idul Adha, sapi kurban sudah ludes terjual. Akan tetapi kali ini, memasuki 2 pekan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, pedagang mengeluhkan sepinya pembeli. Sepinya pembeli juga dibarengi dengan naiknya harga penjualan sapi kurban untuk semua jenis sapi. Harganya berapa, Pak? Mulai kalau harga sapi di sini mulai 12 juta sampai di 30 juta. Dari pakan itu ya, karena pakannya saja itu dedak itu sudah mencapai 1.500 per kilo. Dedak. Kalau ampasnya itu 25.000 per karung di sini. Jadi kalau sampai di Malino 35 sampai 40, Pak. Kenaikan harga sapi kurban bervariatif, mulai dari 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah per ekor. Para pedagang berharap penjualan hewan kurban kembali menggeliat mendekati hari kurban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi kuliner. Sajian menu iga pasti yang terbayang kuliner lezat iga bakar atau sop iga. Namun ada yang satu ini yang cukup berbeda di sebuah restoran Kampung Awi, Desa Cihideng, Kabupaten Bandung Barat menyediakan menu kuliner unik nasi iga pindang. Ya, selain memiliki cita rasa yang gurih dan lezat, nasi iga pindang sangat baik bagi kesehatan dan cocok disantap dengan suasana alam di kawasan Lembang. Pedas manis yang berpadu menyempurnakan kelezatan dari menu nasi iga pindang. Kuah berwarna merah kaya rempah dan disajikan hangat, lengkap dengan nasi. Inilah menu kuliner unik yang disajikan sebuah resto Kampung Awi di kawasan Desa Cihideng, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Untuk proses pengolahannya, pertama siapkan bahan-bahan seperti iga segar yang telah direbus, bermacam bumbu rempah, bumbu kuning, dan bumbu merah.
Kemudian tuangkan minyak goreng, bumbu kuning dan bumbu merah, serta diaduk hingga merata. Selanjutnya, tuangkan air kaldu sapi, seasoning, kaldu ayam, dan garam. Tunggu hingga mendidih dan masukkan iga sapi, aduk sekitar 10 menit hingga bumbu meresap. Jika sudah mendidih, mari kita sajikan di mangkuk dengan hiasan penyedap, maka nasi iga pindang siap dinikmati. Gurih, agak pedas sedikit sih. Saya juga baru nemu, ini ada nemu nasi iga pindang. Unik sih dari namanya, dan enak juga. Gurih, agak pedas sedikit sih. Ya ukurannya besar ya, dengan harga segitu worth it. Memiliki keunikan tersendiri dengan cita rasa yang khas, manis, pedas, dan gurih. Menu nasi iga pindang sangat cocok untuk disantap dengan suasana alam dan suhu udara yang sejuk seperti di kawasan Lembang. Dia mempunyai cita rasa yang manis pedas gitu ya. Jadi si keunikannya itu biasanya sendiri untuk nasi iga itu banyaknya dibikin iga bakar, iga sup. Nah, kita akan coba untuk membuat nasi iga itu ada keunikan jadi iga pindang. Biasanya kan kalau pindang itu ikan ya identiknya. Nah, ini kita coba untuk iga pindang. Untuk iga pindang tersebut itu sangat cocok untuk di tempat yang benar-benar adem ya kayak di Green Forest ini gitu kan. Satu porsi nasi iga pindang ini dibanderol di kisaran harga Rp125.000. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencobanya? Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pulau Bangka memiliki beragam destinasi wisata alam unik dan asri. Salah satunya pemandian air panas. Ya, selain kolam pemandian air panas, terdapat juga sumur air panas yang dimanfaatkan warga sebagai sumber air minum. Ratusan orang memadati pemandian air panas Desa Nyelanding, Kecamatan Air Tegas, Kabupaten Bangka Selatan. Meskipun tidak terdapat gunung berapi, namun di desa ini terdapat sumber air panas yang berasal dari perut bumi. Keunikan inilah yang dimanfaatkan warga setempat dengan mengelola tempat tersebut menjadi objek wisata. Selain bisa merasakan sensasi mandi air hangat, pengunjung juga bisa melakukan terapi kesehatan dengan merendam kaki di kolam yang telah disediakan pengelola. Warga juga memanfaatkan sumur yang memiliki sumber mata air panas alami tersebut sebagai salah satu sumber air bersih yang bisa langsung diminum untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau malam habis mandi ini enak, agak segaran badan. Capek-capek kan, habis berendam sini. Kalau malamnya pasti tidur lelap. Besoknya bangun udah segar lagi. Ya. Tadi memang terasa panas air. Oh terasa, kalau yang ini kurang yang itu ya, yang terasa banget. Air panas ini kita tidak ada gunung berapi ataupun bukit yang ada di sekitar sini. Jadi memang murni dari bebatuan-bebatuan yang kami juga belum tahu pasti itu sumbernya dari apa. Yang pasti di sini tidak ada sumber ataupun gunung berapi ataupun bukit, tetapi cuma hanya ada bebatuan-bebatuan di bawah sumber air panas ini. Objek wisata unik di Bangka Selatan ini pun dikelola dengan berbagai fasilitas seperti toilet, musola, homestay, dan kafe dengan harga yang terjangkau. Di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, puluhan ribu ikan teri dalam jumlah besar terdampar di kawasan bibir pantai Jungwok dan juga pantai Drini di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, kejadian ini menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar sebab mereka dapat menjual teri tersebut tanpa harus melaut. Ribuan ikan teri tiba-tiba bermunculan di pinggiran pantai dan langsung diserbu nelayan dan juga warga yang berada di sekitaran pantai Jungwok, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tak hanya di pantai Jungwok, ribuan ikan teri juga memenuhi daratan pasir pantai Drini yang berada di kawasan pantai selatan Yogyakarta. Belum diketahui secara pasti penyebab ikan teri ini berada di kawasan bibir bahkan hingga ke daerah pasir pantai. Namun kejadian ini membawa berkah tersendiri bagi nelayan dan warga setempat. Para nelayan pun beramai-ramai membawa jala dan ember untuk menangkap ikan tanpa harus ke tengah laut.
Sebagian ikan teri yang dikumpulkan untuk dikonsumsi dan sebagian lagi dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Panen ikan teri ini pun membuat nelayan kewalahan karena bisa mencapai 1,5 ton dalam sepekan terakhir. Setahun sekali, nih pas ini 1 minggu kemarin keluar, tapi yo nggak sebanyak ini. Kalau sebanyak ini baru malam ini. Orang ini dapat berapa ini ngambilnya tadi? Wah banyak mas, ada yang hampir 1 ton, 1,5 ton, paling sedikit ya 5 kintal lah. Kemunculan ikan teri ini biasanya terjadi 1 tahun sekali saat pergantian musim. Fenomena ini biasanya akibat perubahan cuaca di perairan air laut yang lebih dingin dari suhu normal, ditambah bulan purnama yang mempengaruhi pasang surut air laut. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang mama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan nekat mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 6 tanpa menggunakan helm di ruas jalan raya. Aksinya viral di media sosial hingga membuat aparat kepolisian turun tangan untuk mengejar pelaku. Seorang mama nekat berbonceng 6 penumpang menggunakan sepeda motor di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Memajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini viral di media sosial. Dengan santainya, seorang ibu-ibu mengendarai sepeda motor membonceng 6 orang berpakaian sekolah melintas di jalan raya yang ramai kendaraan. Kelima penumpangnya merupakan siswa perempuan dan 1 orang bocah laki-laki dibonceng di bagian depan motor. Diduga mereka adalah anak dari sang emak-emak. Pasca viral, Satlantas Polrestabes Makassar melakukan pelacakan identitas pengendara. Hasilnya, petugas tidak menemukan daftar nomor polisi kendaraan tersebut di bagian samsat atau registrasi di buku PPKB. Jadi setelah kami telusuri dan kami lacak, ternyata identitas penopol tersebut tidak terdaftar di samsat atau di registrasi yang ada di PPKB atau direktorat. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sebenarnya melanggar. Polisi mengimbau agar pengguna sepeda motor tidak lagi berboncengan lebih dari 2 orang karena membahayakan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bulan Pancasila dan menyambut Idul Adha. Forum Ta'aruf Indonesia menggelar nikah bareng 4 pasangan pengantin secara unik di Bantul, Yogyakarta. Ya, keempat pasang pengantin ini melangsungkan ijab kabul di peternakan kambing dengan mahar kepala kambing yang sudah dimasak. Empat pasang pengantin dikirap menuju lokasi ijab kabul dengan menuntun beberapa ekor kambing. Beberapa pengantin pria tampak terlihat kesulitan saat menuntun kambing menuju lokasi ijab kabul sejauh 200 meter. Forum Ta'aruf Indonesia Fortais Sewon Bantul, Yogyakarta bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama Bantul dan sejumlah pihak menggelar nikah bareng gayeng yang diikuti 4 pasang pengantin. Pelaksanaan ijab kabul yang digelar di peternakan kambing ini dilakukan secara sederhana dengan menghadirkan petugas KUA ke lokasi dan dihadiri Bupati Bantul yang menjadi salah satu saksi nikah dalam nikah bareng ini. Meski sederhana, namun pernikahan unik ini cukup berkesan bagi para pengantin karena tidak membayangkan akan menikah di samping kandang kambing. Terharu Pak, sudah istri saya. Terharu ya. Pertama kali sih nggak nyangka, tapi setelah tahu pengumuman ya sudah. Yang penting kita senang aja. Kan unik. Dan kenapa itu menjadi ikon maharnya seperangkat sholat, cincin, dan kepala kambing? Karena kepala kambing mempunyai filosofi bahwa itu kepala sebagai kepala rumah tangga, sebagai leader, sebagai pemimpin, harapannya nanti bisa memimpin keluarganya. Selain mendapatkan berbagai fasilitas pernikahan secara gratis, penyelenggara juga menyediakan 4 kepala kambing yang sudah dimasak sebagai mahar pernikahan. Mahar kepala kambing ini dimaksudkan agar Kabupaten Bantul semakin dikenal dengan kuliner kepala kambing yang disediakan sejumlah rumah makan olahan kambing. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan.